Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem layanan perpustakaan. Nah, ini kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ula Kulina, Lina Nur Octavia, dan Puratia Ayurina. Sistem layanan. Dalam merencanakan layanan di perpustakaan, kita harus mempertimbangkan kondisi yang ada di perpustakaan. Nah, di sini ada 2 macam sistem pelayanan yang biasa dilakukan oleh perpustakaan, yaitu sistem pelayanan terbuka dan sistem pelayanan tertutup. Masing-masing sistem pelayanan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, sistem layanan terbuka. Sistem layanan terbuka di sini menyediakan kebebasan kepada pengunjung untuk memilih buku yang akan dipinjam dari rak. Pustakawan hanya bertugas mencatat koleksi yang akan dipinjam dan dikembalikan. Nah, di dalam sistem layanan terbuka ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, sistem layanan tertutup. Sistem layanan tertutup di sini, pengunjung tidak diperbolehkan memasuki ruangan koleksi dan koleksi yang dibutuhkan hanya bisa diakses oleh petugas. Penelusuran atau pencarian koleksi harus menggunakan katalog. Tugas pustakawan selain mencatat peminjaman dan pengembalian, juga mengambilkan dan mengembalikan koleksi ke rak. Sama seperti sistem layanan terbuka, sistem layanan tertutup ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Layanan terbuka atau open access. Sistem pelayanan terbuka menyediakan kebebasan kepada pengunjung untuk memilih sendiri buku yang akan dipinjam dari rak. Pustakawan hanya bertugas mencatat koleksi yang akan dipinjam dan dikembalikan. Sistem pelayanan terbuka banyak diterapkan di perguruan tinggi dan perpustakaan umum. Dalam sistem pelayanan terbuka, tata kelola ruangan juga dipertimbangkan. Misalnya, pintu masuk sebaiknya hanya 1. Di pintu masuk lebih baik disediakan meja atau konter keamanan yang dijaga oleh petugas maupun tidak. Perpustakaan yang menyediakan layanan terbuka harus menyediakan fasilitas seperti tempat penitipan tas atau loker, baik yang dijaga petugas maupun tidak, karena menghindari kemungkinan koleksi yang dicuri, sehingga ketika berada di dalam perpustakaan tidak diperkenankan membawa tas maupun jaket. Di dalam perpustakaan, sistem pelayanan terbuka menyediakan petugas yang akan memeriksa semua barang bawaan ketika keluar perpustakaan. Hal ini bertujuan menghindari kemungkinan kesalahan dalam proses peminjaman buku. Namun, kebanyakan perpustakaan sekarang, terutama perpustakaan dengan era modern, menggunakan pintu dolektor otomatis, sehingga tidak memerlukan petugas penjagaan. Untuk mencatat jumlah pemustaka yang datang ke perpustakaan, biasanya terdapat meja keamanan di tempat buku tamu. Terdapat petugas yang menjaga dengan tujuan menjaga keamanan, serta mengawasi pengisian buku tamu. Namun, perpustakaan besar sudah dilakukan secara otomatis menggunakan komputer atau memilih kartu perpustakaan yang sudah terdaftar sebagai anggota. Cara pemakainya dengan hanya menggeserkan kartu tersebut pada sebuah alat baca yang dihubungkan ke komputer. Secara otomatis, komputer akan mencatat semua data pengunjung tersebut, termasuk jam berkunjungnya. Penataan ruangan pada sistem pelayanan terbuka juga perlu diperhatikan. Misalnya, sebuah petunjuk yang mempermudah menemukan tempat koleksi yang dibutuhkan dengan jelas. Penataan rak buku antara rak satu dengan rak yang lain juga perlu diperhatikan agar mempermudah pemustaka dalam mencari koleksi. Kelebihan sistem pelayanan terbuka. Yang pertama, pengguna bebas memilih bukunya sendiri. Artinya, pemakai dapat melakukan browsing atau pemilihan koleksi secara bebas di rak. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada pengguna karena bisa memilih koleksi yang sesuai dengan kebutuhannya secara langsung ke jajaran koleksi. Yang ketiga, menghemat tenaga, karena petugas tidak perlu mengambil koleksi yang akan dipinjam karena pengguna bisa langsung mengambil sendiri di rak. Yang keempat, memungkinkan memilih judul lain yang sesuai apabila tidak menemukan koleksi yang dicari. Dan yang kelima,
mengurangi kemungkinan terjadinya salah paham antara pengguna dan petugas. Kelemahan sistem pelayanan terbuka. Yang pertama, ada kemungkinan pengaturan buku gerak penempatan atau jajaran menjadi kacau karena buku tidak dikembalikan lagi secara tepat oleh pemustaka. Yang kedua, ada kemungkinan buku yang hilang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan sistem yang bersifat tertutup. Yang ketiga, memerlukan ruangan yang lebih luas untuk jajaran koleksi agar lalu lintas atau mobilitas pemakai lebih leluasa. Yang keempat, membutuhkan keamanan yang lebih baik agar kebebasan untuk mengambil sendiri bahan pustaka dari jajaran koleksi tidak menimbulkan berbagai akses, seperti peningkatan tingkat kehilangan atau perobekan bahan pustaka. Yang kelima, pemakai banyak yang salah koleksi pada tempat semula, sehingga koleksi bercampur aduk. Dan yang keenam, petugas setiap hari harus mengontrol rak-rak untuk mengetahui buku yang salah letak. Sistem pelayanan tertutup atau closed access. Kebalikan dari sistem pelayanan terbuka adalah sistem pelayanan tertutup di mana pengunjung tidak diperbolehkan memasuki ruangan koleksi dan koleksi yang dibutuhkan hanya bisa diambilkan oleh petugas. Penelusuran atau pencarian koleksi harus menggunakan katalog. Selain mencatat peminjaman dan pengembalian, petugas juga mengambilkan dan mengembalikan koleksi kerap. Sistem pelayanan ini masih diterapkan di perpustakaan khusus dan beberapa perpustakaan yang berada di sekolah. Salah satu alasan penerapan sistem pelayanan tertutup adalah kurangnya tenaga yang mengelola perpustakaan. Ya, sistem pelayanan tertutup penataan ruang lebih sederhana. Pintu masuk tidak harus satu pintu dan tidak memerlukan penjagaan, sebab semua pengunjung akan keluar membawa buku yang sudah melalui pencatatan pada meja sirkulasi yang dilakukan oleh pustakawan itu sendiri. Tidak ada larangan untuk tidak membawa tas ke ruang baca, sebab ruang baca dan koleksi dipisahkan oleh pembatas yang tegas, sehingga pengunjung tidak dapat memasuki wilayah koleksi perpustakaan. Kelebihan sistem pelayanan tertutup. 1. Jajaran koleksi akan tetap terjaga kerapiannya karena hanya petugas perpustakaan yang boleh masuk ke jajaran koleksi. 2. Kemungkinan terjadinya kehilangan atau perobekan bahan pustaka dapat ditekan karena pemakai tidak dapat melakukan akses langsung ke jajaran koleksi. 3. Ruangan untuk koleksi tidak terlalu luas karena lalu lintas manusia atau mobilitas petugas di daerah jajaran koleksi relatif rendah. Untuk koleksi yang sangat rentan terhadap kerusakan, maka sistem ini sangat sesuai. Kelemahan sistem pelayanan tertutup. 1. Dalam menemukan bahan pustaka, pemakai hanya dapat mengetahui ciri-ciri kepengarangan dan ciri-ciri fisik bahan pustaka, yaitu judul, pengarang, ukuran buku, dan jumlah halaman. Informasi semacam ini sebenarnya sangat abstrak. 2. Judul buku tidak selalu menggambarkan makna pembahasan, sehingga bisa saja judul yang sudah dipilih tetap bukan bahan pustaka tersebut yang dimaksud oleh pemustaka. 3. Pemakai tidak mungkin melakukan browsing di jajaran, sehingga tidak menemukan alternatif lain dari bahan pustaka yang diperlukan. 4. Jika peminjam cukup banyak dan petugas relatif terbatas, hal ini membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup untuk memenuhi permintaan pemakai dan perpustakaan menyiapkan bahan pustaka yang dibutuhkannya sehingga pemakai harus menunggu. Sekian, terima kasih.